Halo, selamat datang lagi di Bitners. Pada video kali ini kita akan melihat bagaimana final nasib honorer R2 sampai R4 dalam PPK paruh waktu usai Zoom Kemenpan RB tanggal 29 Juli 2025. Nah, setelah sekian lama kita menanti, akhirnya keputusan resmi telah keluar. Dan siapa yang layak jadi PP3K paruh waktu dan apa nasib honorer R4? Nah, mari kita simak kira-kira hasil Zoom meeting dari Kemenpan RB tanggal 29 Juni 2025 yang akan menentukan bagaimana masa depan dari teman-teman yang tenaga non-ASN. Nah, ini dibuka dengan adanya undangan sosialisasi untuk pengadaan P3K paruh waktu yang telah berlaksana pada tanggal 29 Juli 2025. Nah, sayangnya undangan tersebut adalah bersifat tertutup, jadi tidak bisa disaksikan oleh teman-teman dan kita semua secara umum. Adapun beberapa yang mereka bahas, yaitu bagaimana mereka menyampaikan terkait dengan kebijakan P3K paruh waktu dan mekanisme pengusulan untuk P3K paruh waktu. Nah, pada video ini kita akan membahas kira-kira bagaimana latar belakang kebijakan, ya, kategori R2, R3, dan R4 itu seperti apa, mekanisme pengusulan, jabatan yang bisa diisi, tahapan pengadaan, dan skema penggajian dari P3K paruh waktu, dan kewenangannya itu diserahkan ke daerah, serta nanti kesimpulan Zoom itu kira-kira seperti apa. Jadi bagi teman-teman, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like video ini apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman. Ayo kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu terkait dengan latar belakang kebijakan. Nah, tentu saja untuk latar belakang kebijakan ini adalah nomor 16 tentang pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja paruh waktu. Ya, ini tentu saja berkiblat juga dari Undang-Undang ASN tahun 2023 menjadi dasar hukum kebijakan bagi P3K paruh waktu. Nah, Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 ini sebagai pedoman operasionalnya. Tujuannya adalah memberikan peluang bagi pegawai honorer yang tidak lulus seleksi 2024 untuk berstatus ASN sebagai P3K paruh waktu. Zoom yang sudah dilaksanakan kemarin ini merupakan bagian dari reformasi ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 untuk penyelesaian masalah tenaga honorer sebelum akhir 2025. Tidak yang segar bagi teman-teman. Sebelum akhir 2025 diharapkan semuanya itu harus sudah selesai, baik P3K penuh waktu maupun untuk P3K paruh waktu. Nah, pemerintah mendorong pengangkatan honorer menjadi ASN melalui skema 3K paruh waktu yang tertuang dalam Keputusan Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Kemenpan RB nomor 16 tahun 2020 menjadi dasar pelaksananya. Kita tahu bersama bahwa pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K atau paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara atau ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Nah, untuk pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dalam rangka, yaitu penyelesaian penataan pegawai non-ASN, pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi, memperjelas status pegawai non-ASN, kemudian peningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, lebih jauh lagi, untuk latar belakang kebijakan, tentu saja untuk ketentuan pengadaan P3K paruh waktu, ini informasinya saya ambil dari laman resmi dari Kemenpan RB. P3K paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja secara paruh waktu dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Nah, untuk jabatan yang dapat diusulkan untuk menjadi P3K paruh waktu, yang pertama, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis lainnya, yaitu pengelola umum, operasional, operasi layanan operasional, pengelola layanan operasional, atau penata layanan operasional. Itu adalah jabatan-jabatan yang bisa diisi dengan P3K paruh waktu. Sayangnya di luar jabatan ini adalah tidak bisa, ya. Kemudian, hal ini dilaksanakan bagi yang pertama non-ASN yang terdata tidak lulus dan tidak dapat mengisi lowongan formasi, ya. Selanjutnya, kriteria pelamar dan pengisi formasi PPK diprioritaskan secara berurutan. Kemudian mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Nah, ini yang paling penting, yaitu kembali lagi kepada ketersediaan anggaran. Nah, untuk pengangkatan P3K paruh waktu hanya dilakukan untuk penataan pegawai non-ASN mulai pengadaan ASN tahun anggaran 2024. Nah, untuk pengusulan rincian P3K paruh waktu disampaikan melalui layanan elektronik PKN sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketersediaan anggaran instansi. P3K paruh waktu ini juga teman-teman nanti akan diberikan nomor identitas pegawai ASN atau
NIP juga diberikan bagi teman-teman. Nah, lebih lanjut lagi kalau kita lihat lagi, kategori R2, R3, dan R4 itu seperti apa. Nah, untuk klasifikasinya ini ada 3 kategori penting, yaitu R2, R3, dan R4. Sayangnya, ini ada informasi yang positif dan juga ada informasi yang negatif. Untuk R2 yang terdata, itu keterangannya adalah pernah ikut seleksi P3K tetapi tidak lolos. Untuk R3, terdata itu belum pernah ikut seleksi P3K. Untuk R4, tidak terdata, belum tercatat di database BKN, statusnya itu belum jelas dan belum ada jaminan. Jadi secara nasional untuk R2 dan R3 ini sudah harus diangkat masuk dalam P3K paruh waktu. Sedangkan bagi teman-teman yang R4 ini masih menunggu verifikasi lanjutan dan kebijakan dari pemerintah daerah masing-masing, ya. Jadi untuk teman-teman yang R4 ini tidak terdata dalam BKN, statusnya itu masih bersifat abu-abu, belum ada jaminan. Untuk mekanisme pengusulannya, instansi daerah harus menginput usulan ke sistem CSN perencanaan BKN. Kemudian honorer yang datanya valid, yaitu R2 dan R3, akan muncul secara otomatis di sistem. Sedangkan R4 sayangnya itu tidak tampil karena tidak tercatat resmi. Perlu validasi daerah. Nah, usulan wajib mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kebutuhan nyata di lapangan. Untuk mekanismenya itu adalah seperti ini ya. Yaitu data tenaga non-ASN, CSN perencanaan kebutuhan menampilkan data tenaga non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan tahun anggaran 2024 namun belum mendapatkan informasi dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, non-ASN terdata database BKN, ada R1 pendataan, R2 pendataan, R3, R3B, dan R3T. Kemudian, non-ASN tidak terdata R2 non-pendataan dan R4. Kemudian peserta P3K JF guru lulusan PPG. Itu masuk dalam R3, ya. Jadi untuk teman-teman yang R2 dan R3 itu akan otomatis muncul di CSN perencanaan kebutuhan. Nah, lebih lanjut lagi, instansi pemerintah melakukan pemetaan kebutuhan P3K pada waktu pada CSN dengan perencanaan kebutuhan, yaitu nama non-ASN, jabatannya apa, kualifikasi pendidikan, unit penempatannya. Jika ada non-ASN yang tidak diusulkan ke dalam kebutuhan P3K pada waktu, instansi wajib memilih alasannya. Nah, instansi wajib melampirkan SPTJM PPK, jabatan teknis terbatas pada jabatan P3K pelaksana. Untuk lokasi kebutuhan, untuk jabatan fungsional guru ada pada Dinas Pendidikan, sedangkan jabatan fungsional tenaga kesehatan ada pada Dinas Kesehatan. Lebih lanjut lagi untuk penetapan kebutuhan P3K per waktu. Kemenpan RB menetapkan alokasi kebutuhan P3K per waktu bagi setiap instansi yang memuat data, jabatan, kualifikasi pendidikan, unit penempatan, dan jumlah kebutuhan. Untuk pengisian daerah bagi P3K per waktu, Panselnas melakukan pengolahan hasil seleksi kebutuhan P3K per waktu, kemudian instansi pemerintah melakukan pengumuman hasil P3K per waktu, dan tenaga non-ASN melakukan pengisian daerah pada akun SSCSN masing-masing pelamar. Nah, lebih lanjut, penetapan NIK untuk P3K per waktu, yaitu instansi pemerintah mengusulkan NIK-nya per waktu ke BKN, kemudian BKN menetapkan perteknya, kemudian PPK menetapkan SK dan pengangkatan per waktu dengan perjanjian kerja selama 1 tahun. Jadi untuk P3K per waktu diangkat tapi dengan perjanjian kerja yaitu hanya 1 tahun. Nah, untuk jabatan yang bisa diisi. Nah, kalau berkibat pada keputusan Permenpan RB nomor 16 tahun 2025 untuk jabatan-jabatan yang bisa diisi seperti yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu ada tenaga guru atau kependidikan, kesehatan, teknis, ada pengelolaan umum, operasional, layanan operasional, pengelolaan operasional, dan penataan layanan operasional. Ini adalah jabatan yang bisa diisi oleh teman-teman yang kategori P3K paruh waktu dengan masa jabatan kerja SK hanya 1 tahun. Untuk tahapan pengedaannya, kalau saya lihat pada keputusan Permen RB nomor 16 tahun 2025, kurang lebih ada 8 tahapan pengadaan. Yang sudah saya ringkaskan. Yang pertama, instansi usulkan kebutuhan. Yang kedua, semua pegawai non-ASN yang masuk kriteria harus diusulkan. Dalam hal ini adalah teman-teman yang R2 dan R3 yang diprioritaskan. Kemudian, Kemenpan RB tetapkan rincian formasi. Kemudian yang keempat, rincian formasi meliputi jumlah pegawai, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan,
lokasi penempatan, kemudian yang berikut adalah usulan penetapan NIP untuk teman-teman P3K. Kemudian BKN tetapkan nomor induk P3K, nomor induk diterima paling lambat 7 hari, kemudian PPK terbitkan SK pengangkatan bagi teman-teman yang termasuk dalam P3K paruh waktu. Nah, untuk skema pengajian dari P3K paruh waktu. Untuk P3K paruh waktu ini tema untuk skema gaji yang sangat fleksibel, ya. Gaji disesuaikan dengan jumlah jam kerja mingguan atau jenis tugas. Sumber anggarannya itu berasal dari APBD atau APBN daerah, ya, tergantung dari instansi masing-masing. Nah, tidak semua P3K paruh waktu mendapatkan tunjangan penuh seperti pegawai penuh waktu, ya, Pemda. Ini yang harus teman-teman perhatikan. Kalau teman-teman syukur saja sudah masuk pada P3K paruh waktu itu, teman-teman bisa mendapatkan gaji yang nanti disesuaikan dengan kemampuan daerah atau kemampuan masing-masing. Lanjut lagi, kita lihat yang berikut, yaitu mengenai kewenangan diserahkan ke daerah. Nah, ini adalah menjadi poin penting yang harus teman-teman pahami, ya. Pusat memberikan fleksibilitas kepada Pemda. Kembali lagi, pusat sudah membuat yang terbaik, tapi mengembalikan keputusan yang terakhir itu adalah pada pemerintah daerahnya dalam penentuan usulan. Yang pertama, Pemda bisa menyelesaikan usulan dengan kebutuhan SDM dan kondisi keuangan lokal daerah masing-masing. Mereka harus menentukan prioritas pengangkatan berdasarkan kebutuhan real yang ada di lapangan. Menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah, ya. Meski R2 dan R3 fix secara nasional, pengangkatan final tetap ditentukan di daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan yang ada di pemerintah daerah. R4 hanya bisa diakomodasi jika daerah berinisiatif melakukan pendataan ulang. Artinya, meski R2 dan R3 sudah fix secara nasional, tapi keputusan akhir tetap pada pemerintah daerah masing-masing. Ini yang harus teman-teman garis bawahi dan teman-teman harus pahami. Meskipun teman-teman sudah masuk dalam kategori R2 dan R3 dan secara nasional dikatakan bahwa akan masuk dalam P3K paruh waktu, teman-teman harus ingat bahwa keputusan terakhir itu ada pada pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kondisi keuangan, ya, dan juga kondisi kebutuhan real yang ada di lapangan. Seperti itu. Nah, untuk kesimpulan SUM, ya. Nah, SUM ini kalau teman-teman lihat, ada beberapa kesimpulan yang harus teman-teman pahami. Yang pertama, R2 dan R3 itu fix akan masuk formasi P3K paruh waktu. Nah, R2 dan R3 akan diusulkan langsung oleh instansi ke sistem SSCSN. Kemudian R4 menunggu verifikasi lanjutan dan kebijakan Pemda. R4 belum mendapatkan jaminan, hanya bisa berharap pada kebijakan daerah. Pemerintah pusat hanya memfasilitasi sistem dan regulasi, pelaksanaan teknis sepenuhnya di tangan pemerintah daerah masing-masing. Nah, untuk teman-teman yang R2 dan R3, tolong siapkan dokumen dan pantau akun dashboard SSCSN untuk proses pengisian DRH. Berdasarkan daftar nama usulan tersebut, BKN akan membuka akun SSCSN bagi honorer terdaftar di database untuk proses pengisian DRH. Kemudian dilakukan penerbitan NIP P3K paruh waktu oleh BKN setelah proses pengisian DRH selesai. Nah, proses ini harus selesai paling lambat Oktober 2025. Tadi teman-teman yang R2 dan R3 nanti tolong siap, ya, pantau saja akun SSCN-nya masing-masing. Nanti akan diberikan informasi kapan untuk pengisian DRH-nya, dan proses ini harusnya NIP-nya dari P3K paruh waktu harus selesai paling lambat itu Oktober 2025. Nah, bagi teman-teman R4, ini harus segera berkoordinasi dengan instansi agar statusnya ini bisa diverifikasi ulang. Pemerintah daerah kalau mampu harus dilakukan penataan atau pendaftaran kembali untuk teman-teman yang kategori R4 agar bisa masuk dalam database PKN. Oke teman-teman, mungkin ini saja beberapa informasi yang berhubungan dengan SUM yang dilaksanakan secara tertutup. Sayangnya, ya, lainnya ini mereka melaksanakan SUM ini secara tertutup untuk sosialisasi pengadaan P3K paruh waktu kepada instansi pusat maupun instansi daerah. Kalau misalnya teman-teman memiliki informasi tambahan atau teman-teman memiliki pertanyaan, teman-teman jangan lupa tulis di kolom komentar, ya, terkait dengan informasi ini. Oke teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video kita yang akan datang, akan membahas lebih banyak lagi terkait dengan P3K. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa dan bye.